materinya kitab Al-Adab. Ini lanjutan dari adab-adab ketika akan berpergian atau musafir. Kami sudah sampai di adab 12. Adab 12, beristirahat jika badan terasa lelah. Kalau waktu musafir perjalanan, kalau merasa lelah, piuh, mau istirahat, jangan mengarasi badan. Bukan hanya musafir jauh. Orang kalau mungkin bila ke Banjar, asa berat duduknya karena tak biasa jarak jauh. Jadi pas di dahulu lah di seberang bendara, jadi malah istirahat satu mat. Istirahat memandang pesawat turun, pesawat terbang. Puasa. Ya, kalau bulan puasa nggak tahu. Kecuali dasar musafir, boleh buka puasa. Jauh kan? Banjar aja. Kalau jauh, Banjar Baru ke Banjarmasin jangan naik. Batal puasanya. Artinya jangan kerasi badan. Bila merasa uyuh, kesemutan tangan, berarti ya turun satu mas, jalan supaya garis stabil, baru nanti jangan memaksa diri. Itu ada pada musafir. Itu bilang ngantuk jangan kerasi, bahaya. Ngantuk. Karena hanya berapa detik itu sudah berubah. Arahnya kemana? Itu adab ke-12. Adab ke-13, mempercepat balik ke rumahnya setelah kebutuhannya selesai. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-safaru qit'atun minal adab. Berjalan musafir itu salah satu rasa siksa. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu, menghalangi makanan dan minuman dan istirahat yang biasanya. Perjalanan kada bawa itu menuju makanan, bangun tak maju waktunya, bangun terlambat itu. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Apabila sudah selesai kebutuhan musafir, maka bercepat-cepat balik ke keluarga. Adab ke-14, mempelajari hukum sholat jamaah dan qashar sebelum memulai perpergian. Belajar cara sholat jamaah dan qashar, syarat-syaratnya apa dan caranya kayak apa. Sholat berjamaah 2 fardu. Ada bisa menjamak asar dengan maghrib, terus belajar caranya. Yang menjamak sholatnya apa-apa, itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan qashar, kapan qashar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu kapan? Bukan hanya tiap musafir awal qashar. Itu nanti pelajarannya nanti di ada cara sholat jamaah dan qashar. Adab ke-15, diriwayatkan dari Habib Hamid bin Umar Farj radhiyallahu anhu, jika seseorang akan bepergian, maka dianjurkan baginya untuk menggenggam uang atau makanan, kemudian berdoa dengan membaca Ishtaraitu salamati wa salamata ma'i wa ma ma'i wa ma khallafi bihada min Allah azza wa jalla. Kemudian memberikan uang yang digenggam itu atau makanan tersebut kepada fakir
miskin. Jadi istilahnya membeli keselamatannya, selamat yang apa siapa yang bilangnya, dan harta-harta yang membawanya dengan apa sedekah itu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minasyarr. Artinya sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Nah, tasniat itu bersedekah untuk selamat diri, keluarga, dan harta. Itu pada dari Habib Hamid. Adab ke-16 menulis ayat ini pada bagian tumpuk rumah. Ditulis dengan jari tangan kanan. Apa yang ditulis ayat ini? Qauli ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laratuka ila ma'ad. Artinya ayat ini apa? Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Jadi waktu anak musafir ya tulis ayat itu. Insya Allah kembali. Itu mujarrad. Ada kawananku di rumah mengamalkan ini. Yang musafir menulis subhanallah kembali. Dan malah dia mencoba di tempat lain berhasil. Alhamdulillah tiap tahun dia naik umrah. Dia menulisnya di Masjidil Haram. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laratuka ila ma'ad. Pakai jari atau jari tangan kiri. Ada harus bertinta, ada. Banyak sudah menulis ini. Inna alladhi farada 'alaika al-Qur'an laratuka ila ma'ad. Ya perlu latih. Tulis di kertas dulu. Inna alladhi. Jadi supaya sudah hafal, kalau menulis kayak itu tanpa tinta. Inna alladzi farada. Insyaallah dengan niat itu insyaallah berkat ayat itu kembali ke tempat itu. Dengan niat menulis itu supaya sering tiap tahun dia laksanakan umrah. Subhanallah. Niatnya kabul jadi tiap tahun masalah. Cuma beliau menulis di mana? Allah mau membaca apa dia nulis pertama itu sampai kita menulisnya hanya ini lagi harap tujuannya kan ulang lagi. Nah berarti dia harus latih supaya tulisannya cepat cepat sah. Tulis makanya untuk mulai nanti latih diri. Ya terserah dia nanti ya kan. Anda tahu mengatakan itu tentangnya pakai dalam pada apa tidak? Ada hapus air, masa beliau Baitullah. Faedahnya barang siapa yang menulisnya maka dia akan kembali lagi ke tempat tersebut dengan selamat. Coba amalkan insyaallah. Jangan coba yakin, tulis itu dengan yakin. Jangan coba kalau jadi jangan adanya mencoba yakin jangan coba kalau tulis dengan yakin insyaallah kabul. Adab 17 menulis 3 doa syair berikut ini dan
dan meletaknya di rumahnya sebelum memulai bepergian. Nah, kalau selain ayat itu ada syair ini menulis apa 3 syair ini? Yang pertama, astaudi'ullah hali wa kulla ahli wa mali. Yang kedua, wa hasbiyallahu rabbi fi nazlati wa irtihali. Yang ketiga, fi kulli amrin muhimmin alaihi kullu ittikali. Diriwayatkan barang siapa yang menulisnya maka dia akan kembali lagi ke tempat tersebut dengan selamat. Nah, setelah kamu menulis ini kan tulis ayat. Adab ke-18 mengembalikan hak-hak orang lain yang terdapat pada dirinya dan tidak diperbolehkan pergian dengan membawa barang titipan kecuali dengan izin pemilik barang tersebut. Orang menitip amanah, jangan membawa di perjalanan. Lebih aman, tinggal di rumah. Orang menitip amanah, jangan bawa kecuali diizinkan. Tapi orang menitip, dia hendak mengangkut mobilku di sini kan, baik, yang menggunakannya kan, hendak ke kandangan bawa mobilnya. Ya tapi banyak izin. Izin ya, bawa aja ya. Ini bawa. Iya, saya pun menjaganya yang musafir. Hendak ke kandangan mobilnya di rumah siapa? Baik bawa aja. Iya. Tapi Pak izin. Izin. Adab ke-19 dianjurkan bagi para kerabat atau teman untuk mengumandangkan azan dan iqamah ketika yang bepergian akan memulai bepergian. Ini subhanallah di Indonesia sering mengamalkan. Alhamdulillah tidak musafir haji, umrah sudah sebelum naik mobil keluar dari rumah disuruh ada yang baca azan. Azan itu subhanallah faedahnya banyak. Dengan azan di waktu azan kalau mana baca azan, syaitan kabur, iblis ini kada tahan mendengar azan. Saking kada tahan, dia kabur lari sampai apa? Kentut supaya kada hendak mendengar azan. Jadi waktu pergi buat azan supaya kada syaitan waswas itu bagus. Di azan waktu hikmahnya kenapa berazan itu supaya syaitan kabur. Mana ada riwayat menjerat kalau ada angin yang kuat, maka baca azan anginnya stabil. Api juga, kebakaran itu di Mekah subhanallah kebakaran besar. Pemadam api bingung, sementara mau kan? Tapi ternyata ada yang orang azan subhanallah apinya berkurang. Banyak faedah azan. Waktu kesurupan orang melihat baca azan insyaallah itu hikmahnya. Kenapa melaksanakan azan? Baca azan waktu hendak musafir sebelum akan memulai bepergiannya. Adab ke-20 saling memegang jari antara yang akan pergian dengan anggota keluarga atau teman yang ditinggal pergi seraya membaca lafaz la ilaha illallah 2 kali. Ini disebut jari lah yang kami mengamalkan dengan sama bersalaman. Pegang dalam bersalaman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga lengkap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Nah, diriwayatkan dari salafus saleh, barang siapa mengamalkannya maka dia akan berjumpa lagi dengan orang tersebut. Nah, yang memegang itu insyaallah dia kembali akan berjumpa. Selain mudahan kembali lagi. Nah, itu salah satu mengamalkan selain menulis ayat itu. Katakan syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 kali. Dan yang ketiga kembali Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab 21, membayar hutang jika memiliki hutang atau minta keridhaan sang pemilik uang. Itu memang karena kiranya dia kabur. Dan hutangnya hendak misalnya nak kabur ini. Ini sembunyi. Itu juga yang bayar hutang-hutang dan minta ridha. Adab ke-22, meninggalkan nafkah untuk keluarga yang wajib diberi nafkahnya seperti istri dan anak. Nah, itu bagi orang yang hendak musafir, ya tinggalkan. Yang musafir itu tinggal kasihan, dulu ya dosa sebutkan jamaah yang mana itu buruj dulu musafir di beberapa hari di luar adanya maka tapi tahukah mereka luar biasa juga. Allah wujud, Allah ada. Tersebut cerita dalam sejarah ada seorang saleh hendak benar haji, tapi uangnya ada cukup. Jadi anaknya melihat saya sedih, ditanyakan kenapa punya sedih. Jangan musim haji sudah dekat, aku mau haji, tapi aku mikirkan khawatirkan kalian, siapa nafkahi kalian. Jadi anaknya ya ada usah khawatir berangkat aja. Ya tahu kalau jadi musyawarah dengan istrinya, keluarganya, ya kamu pengen benar haji, cukup uangnya, ya berangkat. Sudah berangkat, ya seadanya, duitnya saya cukupnya untuk musafir berapa hari. Kada banyak bawa bekal. Di perjalanan, dia karena kada punya kendaraan, dia hanya berjalan kaki mengikuti kafilah rombongan. Dia naik kaki. Pas di perjalanan di kafilah itu mau istirahat dan pemimpin kafilah itu garing. Lalu anggota kafilah mencari siapa yang bisa mengobati pemimpin kafilah ini. Ternyata itu yang lakian yang berjalan kaki. Jadinya apa disebut dengan saat akrab jalan gigi. Jadinya coba mengobatinya, baca ruqyah, Fatihah, ya sembuh pemimpinnya. Nah, jadi kan tanya ikan siapa hendak haji, tapi ya kendaraanmu kan ada. Nah, jadinya kendaraanmu apa unta itu kata saat kami yang tanggung jawab. Nah, sudah jamin berarti niatnya karena jujur hendak haji, ada yang mengurusnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ini ajaibmu tentangku. Berikanlah ajaib untuk keluargaku, siapa yang memberikan nafkah.
Nah, kembali ke keluarganya. Keluarganya yang menjalankan 3 hari makanan habis. Yang akhirnya meninggalkan itu. Lalu anggota keluarga menyariki si anak itu yang disuruh abahnya naik haji aja. Nah, kamu ini gara-gara kamu kami laparan nih, mana makanannya? Tapi anak itu hanya senyum-senyum. Dia mengatakan, ayahku itu memberi makanan atau memakan makanan. Itu memang memakan, bukan memberi makanan. Ya sudah, jangan khawatir. Allah ada. Ada lawas, ada mengetuk pintu rumah mereka. Hujannya adalah air minum, kami kehausan. Ada musafir, ada orang musafir mau minum. Air yang biasa ada, ambil dari dalam, dari sumur. Jadi orang yang itu musafir minum, ternyata airnya manis. Maksudnya air ini luar biasa. Dari mana kamu ngambil? Ternyata itu namanya pengair palian. Apa katanya kamu ngambil airnya dari mana? Adanya dari rumah kurang. Nah, jadi pangeran ini ujarnya, siapa yang menghargai aku, masing-masing keluarkan apa yang punya, bersedekah istilahnya untuk rumah itu. Jadi terkumpul uang cukup bisa setahun. Lalu senang. Nah, itu ajaib Allah. Di situ ayahnya yang berangkat haji dapat bekal dan keluarganya dapat. Itu karena percaya. Subhanallah. Itu baru selesai kisahnya. Sudah dapat, anaknya sedih, bukan sedih, nangis. Ya Allah, kemana ajaibmu? Jadi berdoa mudah selamat, akhirnya juga supaya kembali. Sudah yang melaksanakan haji, boleh ke rumahnya dengan selamat, cerita. Nah, itu takdir Allah. Jadi kalau niat jujur, insya Allah, padahal awal-awalnya ada cukup. Nah, terus begini. Adab 23, minta ridha kedua orang tua dan guru. Dengan musafir sedang orang tuanya ada yang merawatnya, jangan. Jadi minta restu mereka. Adab 24, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh maksiat dan meminta kemudahan serta keselamatan dalam perjalanannya. Subhanallah. Mana di Indonesia kalau mau berangkat haji, umrah, mereka bacaan, salat hajat, bertaubat, mengumpulkan uang, berikan makanan kepada orang yang bisa datang itu. Mudah dengan sedekah itu selamat di perjalanannya, yang bagus itu aja. Subhanallah, hanya melihat di Indonesia. Mungkin karena di Makkah langsung, kalau dari rumah, kalau di sini perjalanannya jauh. Tapi akhir-akhir ini karena apalah sudah mudahlah orang umrah sering. Orang dalam setahun 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang tiap tahun sekali. Sudah kebiasaan itu salat hajat. Ada sedekah kurang. Dan kadang-kadang mau si anu berangkat umrah haji. Nah, jadi itu adab pun hilang karena kebiasaan siriknya. Padahal dalam itu laksanaan acara itu banyak
terjadi sholat hajat, sholat taubat, istighfar, baca yasin atas niat selamat, membagi sedekah, kumpul keluarga, tetangga, minta maafan lah. Ya Allah rahmatullah. Ada 25 meminta maaf kepada seluruh kerabat dan teman-teman yang pernah berhubungan dengannya. Itu di acara itu. Ada 26 menulis wasiat sebelum bepergian dan mengambil 2 saksi untuk menyaksikan wasiatnya. Ya memang bagus wasiat. Walaupun hanya melaksanakan umrah atau perjalanan yang ringan ke Samarinda aja ini lumayan. Samarinda berapa jam? Kota Baru ke Samarinda? Samarinda 12 jam, 14 jam. Nah, 12 jam sekali. Itu berarti tulis wasiat ada? Oh ya. Yang tulis wasiat ada? Baik, sebagusnya ada wasiat, Ya. walaupun wasiat sedikit. Sebagusnya ada wasiat. Siapa tahu panjang umur, apa yang terjadi di jalan, ada wasiat. Itu nanti faedahnya ada lagi di akhirat. Sebelum kiamat ada faedahnya. Ada seorang saleh bermimpi melihat kawannya minta ya bacakan apa kabar ini. Melihat di sampingnya ada kawannya. Kamu Masya Allah banyak minta doa. Kawanmu ini kenapa ada bukan dia? Wajahnya ini meninggal pada wasiat. Nah, rambut itu begini. Nah, jadinya melihat orang itu ada bicara. Kenapa ini meninggal pada wasiat? Wasiat lah, alhamdulillah setiap Jumat wasiat. Taqwa, bertakwa kepada Allah. Jujur, wasiat. Kalau boleh sedikit misalnya itu uang apa kisahnya terus wasiat. Itu apa terus wasiat. Karena ini terus wasiat. Berwasiat. Itu Allah alam, walaupun itu ada hadis cuma cerita orang saleh. Bisa jadi, kenapa orang itu hanya berisyarat ada bicara di dalam mimpi, karenanya ada, tapi tergantung halnya. Yang bermimpi itu, kayak derajatnya juga. Ingat, ada kucing aku simpan di sekitar. Jangan buat ada berikan makanan. Ya, setelah menjelaskan, walaupun tidak harus tertulis menjelaskan itu, wahai orangnya, itu kendaraan sebenarnya adalah buku atau meminjam. Jadi sebelum tidur awal datang beritahu ceritanya. Nah, kiranya itu ampunlah. Ambil ahli warisnya. Kalau tahu itu hanya kendaraan pinjaman, nah itu termasuk wasiat. 27 ada 27 meminta izin dan wasiat kepada ulama sebelum memulai pergian. Itu termasuk ada bagus. Setelah kami datangi ulama-ulama guru-guru, cerita zaman dulu memang ada guru kami cerita adiknya hendak musafir ke Amerika, jadi mendatangi Syekh Hasan Musyaf, terkenal seorang guru di Mekah. Karena Syekh Hasan Musyaf keras masalah ini pergian, apalagi ke negara orang ada Islam. Jadi ini mana hendak pamit minta izin, minta juga hendak musafir ke Amerika.
lalu sidinglah sari. Kesana panu kamari kaigam. Itu negara yang kafir kada Islam, kada takutlah agamamu berubah. Intinya kada insya Allah ini. Itu hanya berapa tahun aja kata bisnisnya. Lagi wajahnya selama setahun lagi, kada hanya berapa bulan. Sakinah suaranya. Ayat sebelum ikam apa musafir punya dasar kada sebutkan syahadat dulu. Jadi ini baca asyhadu anna la salah syahadatnya. Hadap kamu sakam. Sakit. Ayat cerita karena keras kadang mau ke negara kada Islam. Itu bahari pada punya dasar takutnya pengaruh. ini berubah. Belajar artinya agama Islam bujur-bujur sebelum ke sana. Apalagi yang hendak berlawas 10 tahun, 20 tahun, takutnya anaknya kada tahu agama Islam. Ini sekolah situ, sekolah yang kawanan-kawanannya kada melaksanakan salat, kada bertutup aurat, nak mengikuti adat mereka sana. Makanya guru kami Syekh Hasan Rashad ini sangat berat kalau ada anak musafir ke negara yang kada Islam. Oh, lawas ini nih. Cukup aja ya sampai sini dulu walaupun ya semoga yang kami baca malam ini bermanfaat awal kita menggunakan dan baik hikmahnya. Kalau ada kesalahan maaf juga, kalau ada kebaikan ambil yang baik juga. Marilah kita tutup dengan baca salawat bersama.